Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hukum pidana kita kali ini tentang interpretasi dalam hukum pidana. Interpretasi dalam hukum pidana. Sebelumnya akan saya sampaikan apa yang jadi capaian kompetensi kita hari ini. Interpretasi dalam hukum pidana ini menjadi suatu yang sangat penting untuk diketahui, untuk dipahami dalam pemecahan masalah hukum pidana. Karena terjadi ketidaksesuaian, jika terjadi ketidaksesuaian antara dasolun dan dasen, terjadi pertentangan antara keduanya, tidak sejajar antara keduanya, yang tidak lain latar belakang lahirnya interpretasi adalah karena watak dasar dari peraturan perundang-undangan yang selalu tidak sempurna, selalu dikoreksi, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini yang melatar belakangi lahirnya interpretasi. Jadi apa yang menjadi capaian kompetensi pembelajaran kita hari ini agar Anda mampu memecahkan permasalahan ketika terjadi benturan antara peraturan perundang-undangan atau ketidakseimbangan atau ketidaksejajaran kalau pakai bahasa saya antara peristiwa konkret dengan peraturan perundang-undangan. Maka itulah yang menjadi capaian kompetensi kita hari ini. Urgensi interpretasi hukum menjadi penting karena watak dasar peraturan perundang-undangan tadi tidak sempurna, tidak jelas, tidak lengkap. Jadi kesimpulannya interpretasi hukum itu menjadi penting pada saat perkembangan aktivitas manusia yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Modus operandi berbeda-beda. Sementara peraturan atau rumusan peraturan tetap dalam bentuk rumusan inti saja. Ketika ada permasalahan yang berkembang, maka digunakan interpretasi di dalam pemecahan masalah hukum tersebut. Selanjutnya, metode interpretasi hukum. Sekarang coba kita lihat. Ini diambil dari pendapat metode interpretasi dalam luas. Metodenya sama, aturannya ada tapi tidak jelas, tidak lengkap tadi. Nah, sementara ada metode lain, metode konstruksi, tapi di sini kita akan bahas tentang interpretasi saja itu dalam hukum pidana. Nah, ini pendapatkan pada dua hal yang dilakukan interpretasi, yakni alasan dilakukan interpretasi, yakni karena dalam hal aturan Muhammad Ali dan Sudirman Mutokusuma. Selanjutnya, bahasa digunakan, istilah yang digunakan interpretasi ini sama dengan penafsiran. Jadi menafsirkan teks peraturan perundang-undangan yang tidak jelas tadi agar peraturan perundang-undangan tersebut tentu. Misalnya, maka bagaimana bisa siapa mengambil barang milik orang lain. Nah, ditafsirkan barang atau tidak dan benar berwujud, apakah itu masuk kata 362 pencurian. Nah, artinya hal seperti itu perlu dilakukan penafsiran. Tenaga listrik, proses mengambilnya, apakah bisa ditafsirkan dengan cara menyolok, apakah itu masa dianggap sebagai tanpa izin dari punya, harus perlu ditafsirkan. Artinya itulah cara peristiwa konkret kalau tidak jelas tadi atau hal-hal. Nah, selanjutnya ada yang kedua gramatikal atau bahasa, antisipatif atau futuristik, dan restriktif yang keempat. Secara resmi, ini penafsiran dalam perdata ini. Nah, kalau interpretasi substantif di sini adalah metode substantif ini belum masuk dalam taraf penang yang sering terjadi pada delik undang-undang. Delik undang-undang itu penafsiran otentik, menerapkan silogisme, yaitu berpikir logis minor peristiwa konkret. Misalnya, barang siapa mencuri maka dihukum menurut undang-undang, mencuri uang itu peristiwa, jadi premis minor. Jadi kesimpulan dihukum, maka si A mencuri uang dihukum. Ini sekali lagi belum masuk pada interpretasi gramatikal, interpretasi sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Sekali lagi Indonesia itu kayak penyebutan hal tertentu saja banyak menggunakan bab dalam bahasa Inggris. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia membawa itu di atas kepul, di ketiak mengepit, kemudian diseret, ditarik, itu masih kategori membawa. Itu ke bahasa Indonesia kayak akan istilah-istilah. Sementara dalam undang-undang biasanya menggunakan satu kaidah bahasa saja, tapi saya sebutkan tadi. Nah, di sini dalam gramatikalnya ada beberapa istilah dalam bahasa terjemahan yang konteks artinya belum jelas apabila diterapkan dalam pasal 372 ini tafsirkan menghilangkan, kemudian meninggalkan anak atau dianggap sebagai menelantarkan. Nah, ini interpretasi gramatikal. Jadi kalau ada orang menelantarkan anak, maka itu masuk kategori menelantarkan anak-anaknya di pasar, itu masuk kategori meninggalkan. Terus ada juga orang yang menghilangkan uang yang dititipkan kepadanya, itu masuk kategori penentuan makna. Terus berikutnya sistematis atau logis. Nah, kalau sistematis lintas undang-undang, penafsiran lintas undang-undang. Jadi suatu penafsiran itu tidak hanya menggunakan satu interpretasi sistematis. Kalau interpretasi historis, ini latar belakang lahirnya peraturan undang-undang tertentu. Contohnya untuk mengetahui maksud undang-undang apa sih anti kekerasan terhadap sejarah lahirnya emansipasi wanita di Indonesia itu bagaimana. Nah, kenapa itu menjadi suatu delik dan sosiologis. Nah, kalau sosiologis di sini tujuan kemasyarakatan. Nah, di sini hakim dapat
menyelesaikan hukum dengan kenyataan hukum masyarakat atau dinamis. Kalau di sini tentang P tidak disebut bahwa listrik merupakan tentang kerugian orang lain, maka itu di contohnya. Terus kalau komparatif hukum atas sistem hukum ini komparatif secara teks tertulis dalam secara teks sistem paradigma harus mampu tadi saya bilang tidak seimbangan tadi saya bilang atau benturan saya bilang tadi antara peristiwa konkret dan peraturan undangan. Nah, karena jika tidak dilakukan suatu hal yang mustahil bisa dapat dipecahkan dengan rumus jika tidak menggunakan interpretasi. Nah, antisipatif kalau antisipatif terus juga ekstensif. Setelah ini biasanya tadi saya sebutkan untuk klik undang-undang otentik sifatnya. Alat kendaraan motor, spion, nah itu jelas. Interdisipliner menggunakan interpretasi kaidah hukum pidana saja, tapi juga bisa dilihat hukum adat atau kaidah hukum lain. Disipliner di sini menggunakan ilmu-ilmu lain sebagai dasar interpretasi. Ketika terjadi kasus pencemaran nama baik menggunakan bahasa prokem misalnya. Jadi misalnya ketika ada tulisan pencemaran nama baik seseorang bahwa si A yang sebagai buaya darat atau sukus kantor. Nah, untuk mencari masalah delik tentang pencemaran nama baik tidak melingkupi itu, tapi harus menggunakan interpretasi multidisipliner, entah itu bisa ilmu tentang bahasa, linguistik kriminal. Nah, ini multidisipliner. Materi tentang interpretasi semoga bisa dipahami dan mampu digunakan atau Anda dapat menggunakan. Sekian untuk materi kali ini, singkat saja. Jadi silakan dipahami dan berapa bentuk interpretasi tadi dalam pemecahan masalah-masalah konkret yang ada di tengah-tengah kita. Oke, saya tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.